Sik pesta minuman keras oplosan 6 pemuda di Malang, Jawa Timur bernasib tragis. Jakarta tewas setelah menenggak minuman keras oplosan. Sebelum meninggal, korban mengeluhkan pusing, mual hingga tak sadarkan diri. Tersangka dalam kasus minuman keras oplosan yang menewaskan 4 warga di Dok 9 Orang tewas dan 8 orang dirawat di rumah sakit akibat menenggak minuman keras oplosan di Kabupaten Bandung. Meninggal dunia dan 3 lainnya dirawat di rumah sakit usai diduga menenggak minuman oplosan di tewas dan 5 lainnya kritis usai melakukan pesta minuman keras oplosan. Sejumlah remaja ini menggelar pesta miras. Mereka meninggal dunia hampir bersamaan setelah melakukan pesta miras oplosan. Dan miras oplosan yang menewaskan puluhan orang di Kabupaten Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khaira Frizan Novian. Saya dari Karayoto. Saya Maya Febriani. Saya Nisa Rahmawati. Saya Saulo Faruk Salama. Saya Muhammad Fahri Maulana. Jadi kita di sini mau jelasin tentang miras, itu mau ngebahas tentang miras. Miras itu apa sih? Jadi miras itu bisa dibilang tuh minuman keras ya. Menurut Islam, miras itu minuman yang mengandung alkohol dan memabukkan, jadi bikin mabuk gitu. Minuman keras yang bikin mabuk ini bisa bikin orang tuh kayak kehilangan kesadaran. Kalau dikonsumsinya berlebihan, kalau orang udah kehilangan kesadarannya, maka bisa bikin ibadahnya tuh kayak nggak sah. Karena di posisi yang nggak sadar. Minuman keras ini tuh dihasilkan dari proses fermentasi atau penambahan zat alkohol di dalamnya. Dan kalau dikonsumsinya berlebihan itu bisa bikin kehilangan kesadaran dan mabuk. Secara umum pengertian minuman keras menurut Islam itu adalah minuman yang memabukkan. Gal, gue mau nanya nih, apa sih efek buruk dari mengonsumsi miras tersebut? Efek buruk, efek buruknya: 1. Merusak kesehatan, 2. Menurunkan produktivitas, 3. Menyebabkan kecanduan, 4. Menghilangkan kesadaran. Kan di minuman alkohol ada golongan-golongan. Golongannya apa aja sih? Jadi itu ada 3 golongan. Yang pertama ada golongan A. Itu golongan yang paling rendah, mengandung 1-5%. Yang kedua golongan B, memiliki kadar alkohol 5-20%. Nah, yang terakhir nih golongan C, golongan yang paling tinggi kandungan kadarnya 20% hingga 45%. Alkohol, kayak gitu. Alkohol dalam syariat dinamakan khamar dan hukumnya sama dengan khamar. Karena alkohol merupakan ulangi alkohol dalam syariat dinamakan khamar dan hukumnya sama dengan khamar. Karena alkohol merupakan unsur utama yang memabukkan. Khaira, berapa lama sih alkohol hilang dari dalam tubuh?
Berdasarkan tes yang udah dilakukan sama beberapa peneliti gitu, darah hingga 12 jam, napas 12 jam sampai 24 jam sehari tuh, urin 12 sampai 24 jam, dan 72 jam atau lebih setelah penggunaan yang lebih berat. Ya, 72 jam tuh berapa lama sih guys? 3 hari ya? 2 hari ya? 3 hari ya? 3 hari. 3 hari. Terus ada yang mau nanya lagi gak guys? Rik, jangan kayak gitu ya Rik. Gak pernah gue Gak boleh kayak gitu. Haram. Wah. Bagaimana? Anissa, gue mau nanya nih, bagaimana cara mengatasi orang yang kecanduan minuman keras? Cara mengatasinya itu mencari support system, menerapkan pola hidup sehat, melakukan kegiatan positif, menjalani detoksifikasi, menjalani konseling dan terapi perilaku, dan mengonsumsi obat-obatan. Jadi kan di zaman sekarang ini banyak remaja yang suka minum keras. Nah, bagaimana sih cara mengatasinya? Kenapa remaja tersebut? 1. Memberikan solusi kepada remaja terkait bahaya berkonsumsi minuman keras. 2. Memberikan sanksi hukuman. 3. Melakukan Rehabilitas. 3. Melakukan rehabilitas. Belum apa, Tar? Stres gue, Rik. Sama gue juga nih. Ini kita mau buka aja. Kalian kok mabok-mabok? Kalian kenapa? Gue lagi stres. Kalian kalau lagi stres tuh larinya ke Allah, bukan mabok-mabok kayak gini. Bener tuh, kalian itu harus mendekatkan diri kepada Allah dan memperkuat iman, bukan mabuk-mabuk. Tapi minum alkohol tuh enak. Astagfirullahaladzim. Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, siapa yang meminum khamar meski tidak sampai mabuk, tidak diterima sholatnya selagi masih ada tersisa di mulut atau tenggorokannya. Apabila dia mati, maka dia mati dalam keadaan kafir. Kalian kalau minum khamar, kalian nggak boleh sholat selama 40 hari loh. Iya, kalian akan kehilangan akal kalau sering mabuk. Berdua nggak usah so tau deh. Ini urusan gue berdua, gue yang dosa. Hei, minum alkohol tuh nggak bikin kalian keren tau. Iya tuh, kalian jangan tenggalamin masa depan kalian gara-gara minum alkohol. Masa depan kalian tuh masih panjang tahu. Iya tuh, dengerin baik-baik. Iya juga ya. Nah guys, mengonsumsi alkohol itu nggak baik buat kesehatan maupun pikiran. Maka dari itulah kalian harus menjauhkan alkohol. Mengkonsumsi alkohol sejak dini itu nggak baik karena akan merusak tubuh kita di masa depan. Karena masa depan kita itu masih panjang. Kita harus menggunakan masa depan kita dengan baik. Dengan demikian yang dimaksud dengan minuman keras atau minuman beralkohol adalah segala jenis minuman yang memabukkan. Dengan meminumnya menjadi kehilangan kesadarannya, yang termasuk minuman keras seperti arak, wine adalah minuman yang mengandung banyak alkohol. Mengapa kita dilarang minum minuman keras? Lantaran bisa menimbulkan banyak bahaya dan kerusakan bagi agama seorang. Mengapa minuman-minuman keras itu dinilai sebagai perbuatan dosa? Karena miras menyerang kesadaran peminumnya, sehingga dengan hilangnya kesadaran, maka peminum miras dapat melakukan perbuatan yang lebih besar, yaitu
melakukan perzinahan, pembunuhan, bahkan bisa berbuat syirik. Yang ketiganya tergolong dalam dosa besar. Apa alasan orang mengkonsumsi alkohol secara berlebihan? Banyak faktor yang dapat mempengaruhi seorang mengalami kecanduan alkohol, antara lain faktor psikologis seperti stres, depresi, dan kesulitan beradaptasi. Faktor sosial seperti dorongan dari orang lain untuk minum alkohol, serta ketersediaan alkohol di sekitar. Cara bertaubat setelah minum alkohol yaitu membaca doa taubat. Setiap muslim dianjurkan untuk memanjatkan doa yang disertai dengan penyesalan, tekad kuat untuk menjauhkan diri dari perilaku dosa. Jadi, ketika berhenti minuman alkohol, Anda mengurangi resiko masalah kardiovaskular di masa depan dengan menurunkan tekanan darah, menurunkan trigliserida, dan mengurangi kemungkinan gagal jantung. Sekian beberapa hal yang bisa kami sampaikan dalam video tersebut. Saya Atar Malik Syawal. Saya Khaira Fuzanovian. Saya Jolita Hayato. Saya Nisa Rahmawati. Saya Salwa Faridat Selama. Saya Maya Febriani. Saya Fahri. Sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.